preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu di seluruh Indonesia, berikut saya akan sampaikan bagaimana cara ikut BIMTEK seri AKM di website Guru Belajar Kemendikbud.go.id. Saya akan jelaskan bagaimana caranya kita mendaftar, kita login, kemudian kita mengikuti proses-proses selama BIMTEK yang saya ikuti di angkatan 7. Mudah-mudahan tutorial berikut ini akan bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk lebih memahami tentang asesmen kompetensi minimum yang akan kita laksanakan di seluruh Indonesia. Demikian sambutan saya, mudah-mudahan tutorial berikut ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pertama, silakan Bapak Ibu untuk mencari web guru belajar ini di Google atau pakai Opera juga bisa, Mozilla Firefox juga bisa. Silakan diketik dulu guru belajar. Nah, setelah itu akan tampil beberapa web guru belajar. Bapak Ibu pilih yang paling atas ini, guru belajar kemendikbud.go.id. Silakan diklik. Nah, setelah diklik, Bapak Ibu akan masuk di ini, Bapak Ibu, guru belajar kemendikbud.go.id. Nah, ini setelah masuk di sini, silakan Bapak Ibu klik masuk pada pojok kanan atas yang berwarna biru ini. Silakan diklik. Nanti akan Bapak Ibu masuk dalam program guru belajar. Silakan Bapak Ibu masukkan surel dengan menggunakan nomor UKG @guruku.id. Ini ada contohnya, kemudian ada kata sandinya panjenengan masukkan, kemudian diklik masuk. Nah, setelah itu muncul profil panjenengan, Bapak Ibu semuanya. Ini profil saya, tidak perlu diedit profilnya. Kita lihat diklat dan BIMTEK apa saja yang disajikan di profil kita. Nah, ini kalau kita sudah mendaftar pada seri AKM, BIMTEK Guru Belajar seri AKM, ini akan muncul sedang bergabung jika waktu dan tanggalnya yang telah ditentukan telah dimulai, dinyatakan dimulai. Nah, Bapak Ibu langsung klik mulai. Nah, akan muncul pengumuman seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu guru hebat, peserta dinyatakan tidak lulus BIMTEK AKM jika berada dalam kondisi 1. Tidak menuntaskan BIMTEK sesuai waktu yang telah ditentukan. Jadi ada waktu 5 hari kalau tidak salah yang ditentukan untuk ikut BIMTEK ini. Nah, kalau Bapak Ibu tidak menyelesaikannya, menuntaskannya dalam waktu 5 hari itu, maka Bapak Ibu dinyatakan untuk tidak lulus. Yang kedua, pencapaian masih di bawah 70% setelah 3 kali kesempatan mengerjakan asesmen pasca program. Jadi sebetulnya pada saat pasca program pun kita diberikan kesempatan 3 kali untuk mengisi, menjawab soal pasca program sampai kita terpenuhi pencapaian kita 70%. Jadi ini sangat mudah. Juga Bapak Ibu ketika pretest, setelah masa orientasi selesai pretest, itu Bapak Ibu bisa mempelajari soal-soal pada pre-test itu yang nantinya soal-soal itu akan diberikan pada saat pasca program atau post testnya. Jadi sebetulnya cukup mudah bagi kita untuk mencapai capaian 70% dengan mempelajari, karena bisa di-preview soal-soal selama pretest. Baik, kita lanjutkan saja Bapak Ibu. Nah, kita masuk pada
ini ucapan selamat datang, kita bergabung di diklat ini. Masih ada kondisi 0%, kita belum melakukan apa-apa. Selanjutnya kita masuk, ini kursus-kursus yang harus diikuti oleh Bapak Ibu. Kalau tidak salah ada 8 tahap. Ini tentang orientasi guru belajar, pengantar, konsep asesmen, teknik pelaksanaannya bagaimana, asesmen literasi membaca, asesmen numerasi, tindak lanjut laporan, kemudian yang terakhir asesmen pasca program, ini berupa post test dan refleksi. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan, kita klik tadi yang orientasi. Nah, orientasi sebelah ini, jendela sebelah kiri itu kita untuk memilih tahapan-tahapan kursus atau BIMTEK kita. Nah, ini adalah tampilan real time-nya yang harus kita kerjakan. Kalau ini adalah tampilannya, slide-nya. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Ini orientasi. Tolong Bapak Ibu untuk membacanya dengan cermat agar kita memahami betul apa itu AKM dan nanti bisa menjawab soal pretest dan pasca program. Kita lanjut. Nah, untuk orientasi ini disajikan video sambutan dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim. Silakan diikuti, dicatat hal-hal yang penting yang akan memberikan kita pada pemahaman apa itu asesmen nasional. Nah, ini ada juga bacaan tentang apa pentingnya asesmen nasional. Ya, kenapa ini penting dilakukan, hubungannya dengan kecakapan hidup abad 21. Kemudian profil pelajar Pancasila itu bagaimana? Ini Bapak Ibu rekam dengan baik. Juga ada link cerdas berkarakter kemendikbud.id yang disajikan di sini. Dan apabila kita buka, ini tampilannya memberikan uraian lebih jelas tentang profil pelajar Pancasila. Juga apa itu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, ya, kemudian bernalar kritis, kemudian ini ada elemen kunci kreatif. Kalau kreatif itu apa saja. Nah, setelah itu Bapak Ibu, materinya ada juga kompetensi siswa. Nah, ini hubungannya dengan AKM tadi. Ada kecakapan hidup abad 21, profil pelajar Pancasila. Ini terukur melalui asesmen nasional. Berupa ini ada AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Baik, ini refleksi orientasi. Dari video, dari teks bacaan yang tadi, kita merefleksi orientasi pemahaman awal kita tentang asesmen. Dengan klik start quiz. Di sini ada quiz yang isinya kurang lebih seperti ini. Silakan Bapak Ibu menjawab lebih jelas dan lebih lebih benar ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian kalau setelah mengisi ini Bapak Ibu silakan finish quiz. Jadi diklik. Nanti indikatornya di sini akan berubah menjadi hijau. Ya. Ini kalau semua sudah hijau berarti itu yang sudah kita selesaikan. Ada refleksi orientasi seperti ini lagi. Kemudian klik untuk melanjutkan. Jadi perintah apapun di sini yang Bapak Ibu pahami silahkan diklik saja. Kemudian ini lesson content, jadi isi pembelajaran kita ada latar belakang kebijakan asesmen, apa artinya, refleksi orientasi. Kalau semua tahapan ini sudah dipelajari, Bapak Ibu refleksi orientasinya juga sudah, tandai telah dibaca, maka ini berarti kita sudah melaksanakan tahapan ini. Kita lanjutkan pengantar program BIMTEK Guru Belajar seri AKM ya. Ini Bapak Ibu materi-materinya. Kalau sudah selesai membaca silakan ditandai telah selesai, diklik di sini, atau kalau belum paham kembali ke pelajaran berikutnya, previous lesson, silakan diklik. Kemudian ini Bapak Ibu asesmen pra program BIMTEK Guru Belajar seri AKM ya. Ini panjenengan baca semua. Kemudian ada kuis juga harus diikuti, tidak boleh
kita melewatinya. Kalau bisa dilaksanakan secara berurutan. Tapi kita juga bisa kembali pada topik sebelumnya. Baiklah, sekarang asesmen pra program BIMTEK. Guru belajar seri AKM tingkat SD, klik start kuisnya. Kemudian ini ada contoh kuisnya. Jadi di sini pada saat kita pretest, ini katakanlah pretest, ini soalnya diacak Bapak Ibu. Jadi diacak tidak secara berurutan. Ya, ini soal nomor 6. Ini coba, nah, caranya menjawab seperti ini. Dipilih salah satu sampai indikator berwarna biru, kemudian kita klik next. Setelah kita pilih jawaban, kita pilih next. Dan ini nomor 5, nomor 24, nomor 30, 22 dan sebagainya. Kita lewati saja. Yang penting Bapak Ibu memahami bagaimana caranya menjawab, juga caranya melanjutkan kuisnya Bapak Ibu. Nah, banyak soalnya, ada 30 soal yang harus dijawab oleh Bapak Ibu peserta diklat atau BIMTEK AKM ini. Ya, ada 30 soal. Jadi setelah kita selesai jawab, kita next dan sebagainya. Tujuan dan manfaat ini sudah kita masuk setelah kita selesai ini Bapak Ibu. Kebetulan saya masih banyak yang salah ya, tapi mungkin sudah di atas capaian. Ada jawaban saya 73,33%. Jadi nanti ditampilkan. Nah, Bapak Ibu bisa mereview pertanyaan-pertanyaan apa yang salah tadi ya, supaya untuk mempersiapkan pada saat pasca program bisa mengerjakan lebih baik lagi. Kalau Bapak Ibu ingin merekam soalnya ya seperti ini caranya. Kita print screen ya, kita print screen. Setelah itu Bapak Ibu, ini konsep materi-materi ya. Konsep asesmen nasional ada pengantarnya, tujuannya, evaluasi ujian nasional, ini isi kontennya, pelajarannya, membandingkan asesmen dengan ujian nasional, kuis konsep dan sebagainya. Ini silakan Bapak Ibu baca semua pelajaran tadi. Apabila selesai membaca, Bapak Ibu tandai telah selesai. Nah, seperti ini. Kemudian evaluasi ujian nasional, ini UN yang dikait-kaitkan dengan AKM, apa hubungannya, apa perbedaannya disampaikan di sini. Silakan Bapak Ibu untuk mempelajari dengan seksama, persamaannya atau mungkin perbedaannya yang jelas agar kita tidak miskonsep. Tandai setelah dibaca, setelah materi kita baca selesai, tandai telah dibaca, klik di sini. Kalau belum paham, kita bisa kembali dengan previous topik. Kita lanjutkan Bapak Ibu tentang daftar tanya jawab. Ini materi link-link yang diberikan sangat banyak sekali dan sangat lengkap untuk menambah pemahaman kita tentang AKM. Ini diantaranya, selanjutnya materinya. Ini saya pada langkah ini sudah sampai 22%. Ya, saya menyelesaikan 10 dari 45 tahap. Jadi ada 45 tahap ini yang diselesaikan. Saya 10 tahap yang sudah selesaikan 22%. Ini bacaan yang kita baca. Di antaranya ini bedanya kriteria pembanding antara asesmen nasional dan ujian nasional. Ini penting Bapak Ibu agar kita tidak miskonsep. Kita lanjutkan lagi. Ya, ini perbedaannya lagi. Berikut menjelaskan setiap poin berbeda AN dan UN. Ini jelas sekali. Silakan dipahami, dicatat hal penting dihubungkan dengan ketika kita pretest, mungkin ada materi selama pretest kita tandai untuk menjawab pada saat pasca program. Kuis konsep asesmen. Nah, ini kuisnya silakan diikuti saja. Untuk memperdalam pemahaman kita dari bacaan yang sudah kita baca tadi, kita ada kuis. Jadi ini aja menjawab benar salah. Ya, ini beberapa yang saya dokumentasi. Silakan dijawab Bapak Ibu
untuk menguatkan pemahaman kita tentang asesmen nasional ya. Nah, kalau sudah selesai bisa dilihat view questionnya tadi. Jawaban kita apabila salah di sana berwarna merah dan apabila benar berwarna hijau. Tetapi kalau kita sudah, karena ini sudah benar semua, saya bisa klik untuk melanjutkan. Baiklah, ini ada perayaan belajar refleksi topik 1. Jadi kalau ada selesai setiap topik kita diberikan selamat agar kita termotivasi terus ikut dalam BIMTEK ini. Kita lanjutkan topik 1, ada start quiz. Kita ikuti Bapak Ibu. Kita merefleksi apa-apa yang sudah kita baca tadi di sebelumnya. Kemudian refleksi topik 1, klik saja Bapak Ibu. Ini yang sudah kita lalui dari isi dari kontennya tadi sudah berwarna hijau, berarti kita sudah melewatinya. Nah, di sini kalau sudah melewati, maka kita tandai telah selesai. Kalau belum paham atau belum puas untuk mengedit ini, kembali ke previous lesson. Kita lanjut teknik pelaksanaan asesmen. Ini ada petunjuknya, kriterianya, rumusan butir soal, kuis teknis pelaksanaan asesmen gimana. Ini jelas semua Bapak Ibu. Nah, ini materinya yang kita pelajari. Ini ada merumuskan butir soal asesmen nasional Bapak Ibu. Nah, ini ada link-link yang dibagikan kepada kita dari link Pusmenjar Kemendikbud.go.id. Ada literasi itu apa ya, juga nanti ada tahap-tahap level-level pembelajarannya 1, 2, 3 dan sebagainya. Kuis teknis pelaksanaan asesmen nasional, ini kuisnya kita isi. Jadi isinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita membaca, kuis, refleksi ya, seperti itu. Juga nanti ada membuat soal ya, buat soal seperti ini. Ini kuisnya kita ikuti. Silakan direkam kalau Bapak Ibu ingin paham. Ini seperti kalau yang tersalah seperti ini ya. Nah, silakan. Jadi yang merah-merah ini salah. Nah, kalau kita sudah selesai, kalau kita disuruh misalnya banyak yang salah, tidak tercapai 70%, kita suruh kembali untuk mengulang kuis ya, silakan diulang aja. Ini kalau selesai topik 2, kita nanti akan ada seperti ini. Selamat, Anda telah menyelesaikan topik 2. Sampai nanti ada beberapa topik, kalau tidak salah ada 5 topik. Ini Bapak Ibu, ini kita pelajari. Jika ada link-link kepada hasil UN, Puspendik, ada seperti ini, kita baca. Ini juga ada salah isinya keluar di soal-soal pasca program, contoh butir soal seperti ini Bapak Ibu, lengkap semua disajikan di sana. Tinggal kita harus telaten membacanya. Ini ada beberapa catatan. Pada saat membuat soal, kita disuruh memilih salah satu tag. Ada 3 macam tag. Kemudian kita disuruh untuk memilih tag mana yang akan dibuat soal. Kemudian kita membuat soal, ada level 1, level 2, level 3. Silakan Bapak Ibu membuatnya. Nah, seperti ini. Nah, ini selesai topik 3. Juga ada ucapan selamat. Ya, seperti ini. Ini beberapa catatan yang saya, silakan juga Bapak Ibu memberikan catatan untuk pengingat kita. Ini konten AKM numerasi Bapak Ibu, penting. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh butir soal asesmen. Nah, ini kita beri contoh banyak sekali, sehingga kita nanti diharapkan mampu membimbing guru atau kita membuat sendiri soal yang berbasis AKM seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Refleksi topik 4 ini tentang numerasi. Ini materinya dan ini bacaannya. Mari kita baca dengan teliti dan hati-hati. Berikan catatan-catatan penting dalam mengikuti ini. Kemudian kalau sudah selesai, telah selesai dibaca, silakan klik di sini.
bagian bawah pojok kanan, analisis kategori. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ada juga link bersama hadapi corona. Ini yang direkomendasikan dalam lesson pelajaran ini. Silakan Bapak Ibu baca juga untuk memperkaya perbendaharaan kita tentang asesmen. Ini ada segitiga belajar. Ini hubungan antara pembelajaran, asesmen dan kurikulum. Di sini juga ada muncul nanti soal di di pasca program. Kuis tindak lanjut program. Ini silakan ada kuis dengan mengisi benar salah saja Bapak Ibu. Ya, silakan diisi. Kalau kita sudah selesai, ada 5 topik, kita seperti ini dapat penghargaan, selamat. Nah, seperti ini. Ini dari tindak lanjut AKM. Ini ada pemberitahuan kalau kita tadi berhasil menjawab 10 dari 10 pertanyaan, ini ada 100%. Kita klik untuk melanjutkan asesmen pasca. Nah, asesmen pasca program. Nah, ini sudah post test Bapak Ibu. Post test yang harus kita ikuti, yang menentukan kita lulus dan tidak lulus. Nah, di sini Bapak Ibu harus berhati-hati sebelum post test. Bapak Ibu mempersiapkan, merefleksi dari soal mulai dari protes, materi dan sebagainya, pretest tadi. Bapak Ibu persiapkan agar pada sini bisa lulus di atas pencapaian 70%. Jadi tip dan triknya adalah Bapak Ibu pelajari previous question dari soal-soal selama pretest. Dan untuk menjawab soal pasca ini Bapak Ibu diberi kesempatan 3 kali. Dan ada pengalaman kecil yang saya bagi ke Bapak Ibu. Apabila saat mengerjakan pasca ini Bapak Ibu belum selesai, itu jangan di refresh Bapak Ibu. Kalau pengalaman saya, ketika saya refresh, saya kembali mengerjakan mulai dari awal. Itu pengalaman saya. Jadi harus siap betul. Dan kalau memang ada hambatan dengan sinyal dan sebagainya, belum bisa menyelesaikan 100% soal ini, ada hambatan, jangan berkecil hati Bapak Ibu. Masih ada 3 kali kesempatan untuk menyelesaikannya. Ya, ini pretestnya. Ini jawaban saya. Kemudian nanti selesai pretest ini akan ada tampilan nilai. Jadi capaian kita berapa persen dari soal-soal yang sudah kita kerjakan tadi. Ya, ini soal-soalnya saya simpan untuk Bapak Ibu. Ini juga ada, maaf ini ada sharing tentang di grup Telegram untuk teman-teman yang mengalami kesulitan. Ini bisa sharing di sini. Banyak juga teman-teman yang membantu. Nah, ini kuis komplit result obeying record. Ini kalau sudah begini, ini sedang merekam ya Bapak Ibu. Biarkan sampai prosesnya selesai. Nah, ini kalau kita sudah selesai, ini ada pengumuman you have reached. Saya nggak ngerti Bapak Ibu. Jadi intinya saya sudah berhasil menjawab 28 jawaban benar dari 30 poin, sehingga perolehan capaian saya 93,33%. Meskipun belum sempurna, saya sudah berusaha. Mungkin juga sebetulnya nggak terlalu sulit. Ya mungkin saya kurang teliti dalam mengerjakan. Saya doakan Bapak Ibu lebih baik daripada saya ya. Baiklah Bapak Ibu, setelah itu panjenengan refresh, maka di sana akan muncul seperti ini pengimbasan. Jadi kalau kita sudah selesai pasca program, kita kembali login masuk ke dalam SIM PKB guru belajar kita, maka akan ada pengimbasan. Nah, pengimbasan itu kita membuat video pengimbasan kepada guru atau teman untuk kita
posting di YouTube, diunggah di YouTube. Kemudian tautan tadi, salin tautannya kita masukkan di sini. Nah, di sini nanti setelah Bapak Ibu menyelesaikan pasca program, Bapak Ibu mendapatkan sertifikat. Tetapi dengan memasukkan tautan video pengimbasan, Bapak Ibu akan ditambah dengan piagam penghargaan. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Nah, ini daftar sertifikatnya, ada pemberitahuan akan diberikan hari Senin tanggal 8 Februari. Nah, itulah bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Ini adalah isi daftar BIMTEK. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.